Ya, kita kembali yang kemarin sudah sempat dibahas ya tentang konsep dasar operating system. Yang kita bahas tentang proses and treat, memory management, file, input output, protection, dan the cell ya. Untuk yang konsep yang lain mungkin tidak kita bahas ya. Ini yang saya bahas yang menjadi utama-utamanya aja ya. Mengenai deadlock, virtualization ataupun multiple processor system. Nah, sekarang kita bahas tentang proses dan treat ya. Ya, processes dan treats. Ya, apa dua ini gitu ya. Dalam satu operating system. Ya, nah, di materi tentang yang bahas tentang proses and treat ini ada 4, yaitu proses itu sendiri, treat, kemudian inter-process communication dan scheduling. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini saya baru bisa siapkan untuk proses and treats ya. Ya, nah, ini lagi saya sambil kejar siapkan untuk materinya ya, materinya karena ada update dibanding sebelumnya. Oke. Sekarang kita lihat tentang prosesis ya. Konsep paling utama ya, dalam sistem operasi apapun adalah proses. Jadi kalau kita bicara sistem operasi, berarti dia sebenarnya kalau dalam analogi Anda harus terbayang bahwa dia adalah suatu proses. Ya. Proses atau prosesis ya, dalam bahasa teknisnya Inggrisnya. Ya. Ini ada beberapa pemahaman, yaitu bisa digambarkan sebagai abstraksi dari program yang sedang berjalan. Ya, itu disebut dengan proses dalam operating system. Abstraksi itu kalau Anda bayangkan ya seperti sesuatu yang tidak terlihat tapi ada ya. Seperti apa ya? Bahwa kita hanya melihat ini prosesnya berjalan gitu ya. Tapi tidak terlihat secara detail, maka kita bisa menyebut sebagai bentuk abstraksinya. Ya, abstraksinya. Tapi sebenarnya di belakang ada satu proses yang berjalan detail. Nah, kita melihatnya di depan, maka kita menyebutnya sebagai abstraksi dari program yang sedang berjalan. Nah, dalam perancangan sistem operasi, pemahaman proses adalah hal yang paling awal yang harus dipahami. Jadi proses paling penting dalam kita memahami sesuatu namanya sistem operasi atau operating system. Proses adalah salah satu abstraksi tertua dan terpenting disediakan oleh sistem operasi. Ini saya belum translate ya. Mereka ini maksudnya proses ya. Proses mendukung kemampuan operasi pseudocode yang bersamaan, bahkan kita hanya ada satu CPU yang tersedia. Pseudocode itu operasi yang tidak real ya, tidak real atau tidak nyata gitu ya, atau operasi sering pseudocode itu sering kalau Anda terjemahkan seperti operasi pura-pura gitu ya. Jadi dalam dalam satu sistem operasi itu bisa saja terjadi satunya operasi pseudocode ya. Apa ya sebut simulasi lah ya, ada simulasi ya, walaupun hanya satu CPU yang tersedia, semacam simulasi tapi apa namanya simulasi tapi dia bekerja seperti sistem operasi yang nyatanya gitu ya, itu operasi pseudocode ya. Nah, kalau kita sekarang berbicara komputer sekarang tuh kalau seperti kita tuh hanya satu CPU ya, tapi kalau ada perkembangannya dari satu CPU dapat menjadi berapa CPU virtual ya, tanpa harus diproses threads. Sebentar, ini belum diupdate ya. Jadi dalam satu CPU kita misalnya ingin ada beberapa proses, maka disebutnya sebagai CPU virtual. Mungkin sebagian sudah ada yang mengenal tentang virtual system ya. Jadi kita bisa menjalankan banyak OS di dalam satu komputer. Ya, jadi komputer kita sekarang jalan Windows, ingin jalankan misalnya juga Linux atau ingin jalankan sistem operasi yang lain, maka kita membuat semacam menginstal satu namanya virtual system. Nah, virtual system itu seperti gambaran nanti CPU virtual. Jadi ada soal banyak proses di dalam satu CPU. Di bahasa ini kita bahas, nanti kita akan masuk cukup lebih detail tentang masalah proses dan sepupunya, yaitu treats. Ya. Oke, ya mungkin ini bisa lebih diperhatikan karena
agak lebih banyak teknis ya. Coba kita bahas hari ini. Saya coba buat supaya tidak terlalu teknis ya. Dan bisa dipahami. Nah, kita bicara proses. Proses itu apa? Ya. Kita asumsi dulu ya bahwa hanya satu CPU. Karena dalam proses dalam satu komputer itu bisa juga banyak CPU. Ya, CPU itu Central Processing Unit. Ya. Jadi ini kan yang paling utama di dalam satu sistem komputer yaitu ada namanya CPU. Kita asumsinya hanya satu CPU. Nah, dalam implementasinya menjalankan berbagai macam aplikasi sehingga disebut multi-programming. Ya. Jadi realnya itu kan kalau Anda sekarang gunakan komputer, Anda bisa buka beberapa aplikasi sekaligus ya. Anda jalankan PowerPoint, ya seperti saya ini menjalankan Zoom, jalankan juga PowerPoint, mungkin jalankan juga web gitu ya. Nah, itu disebut sebagai multi programming. Ya. Berbagai macam aplikasi. Terlihat di gambar 21, ya ini saya ambil dari punya Tannenbaum ya. 3 mode dalam menjalankan 4 proses. Nah, menjalankannya itu bisa seperti ini ya. Bergantian, jadi jalan A dulu, B dulu, C dulu, D dulu. Jadi gantian seperti ini. Nah, ini hanya sering disebutnya hanya ada satu program counter. Jadi dalam menjalankan satu aplikasi itu di sistem itu perlu ada namanya disebut namanya program counter atau PC. PC bukan personal komputer ya. Dibutuhkan register namanya program counter. Nah, kalau program counter hanya satu, dia akan jalankan nanti seperti ini. Satu jalan sampai selesai, baru B jalan sampai selesai, C jalan sampai selesai, D jalan sampai selesai. Ya. Bisa juga dia menjalankan ada kalau program counternya ada 4, maka dia bisa jalankan masing-masing. A jalan, B jalan, C jalan, D jalan. Dengan prosesnya masing-masing, tidak saling tergantung seperti ini. Bisa juga seperti itu. Nah, proses dalam satu proses di dalam satu komputer itu bisa seperti ini modelnya. Jadi di sini berurutan, bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti ini. Nah, ini misalnya begini. Proses A itu ada 2, 1, 2. Proses B itu ada, ini juga 2. Proses ini ada 1, 2. Ini prosesnya ada 2. Ya. Maka, kalau untuk menjalankan seperti ini, bisa aja begini. A jalan dulu sebagian, terus jalan ke B. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini time, ini proses ya. Prosesnya A, B, C, D. Nah, kita jalan ke A, terus kita stop sampai di sini. Belum selesai ini ya, karena dia masih ada sisa proses. Nah, dia jalankan B dulu. Ya, jalankan B dulu. Setelah jalankan B, Anda lihat dia masih di sini, berarti jalankan C dulu. Terus jalankan D dulu, baru kembali lagi A. Balik lagi ke B, balik ke C, dan balik lagi ke D. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, artinya dalam sistem operasi menjalankannya itu ada yang model begini, ada yang seperti ini, ada seperti ini. Ya. Nah, hanya kalau model seperti ini, dia berarti mengatur program counternya ada sampai 4. Ya, tapi kalau di sini hanya 1, kalau di sini ya ini sebenarnya program counternya pun hanya 1 ya. Tapi pergantiannya tidak, kalau ini sampai selesai, kalau ini tidak sampai selesai, tapi potong di tengah jalan. Semacam di schedule. Jadi seperti Anda punya pekerjaan, untuk tuntas itu sampai, ya seperti gini lah. Kalau Anda misalnya kuliah dua program, Anda berkuliah 2 prodi lah. Dan tentunya bisa 2 cara. Anda kuliah sampai selesai, terus kuliah lagi. Misalnya program sarjana, saya mau kuliah informatika, terus kuliah Jepang gitu ya. Selesaikan dulu kuliah informatika, baru kuliah Jepang. Berarti seperti ini. Nah, tapi kalau seperti ini rasanya nggak mungkin ya. Karena ada otaknya hanya 1 ya, kita hanya 1, jadi nggak mungkin bersamaan ya. Saat itu juga belajar bahasa Inggris, saat itu belajar juga Jepang, nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi yang mungkin seperti ini. Nah, Anda belajar informatika, selesai mata kuliahnya, nanti langsung masuk kelas Jepang. Kemudian, ini ceritanya masuk kelas bahasa Inggris. Anda banyak mata kuliah ya. Masuk kelas mata prodi Inggris, mata kuliah manajemen. Baik lagi informatika, seperti itu. Itu bisa jadi seperti itu ya. Nah, itu kalau sehari-hari. Tapi di komputer pun bisa prosesnya punya model bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, ini makanya disebut model dari satu proses. Nah, ya sekarang berjalan seperti sekarang, ya ada yang seperti ini, ya, ada yang seperti ini, ada seperti ini. Tapi kalau kebanyakan sekarang yang model C ini dijadwal ini. Karena ini kalau ini aslinya satu prosesor. Kalau ada 2 prosesor ya ini bisa gantian.
Ya, A sama B jalan barengan. Kalau dua prosesor. Kalau sekarang kan kita komputer sudah multi core ya. Ini A sama B bisa aja jalan barengan. Nah, ini model dari satu proses. Nah, sekarang itu model yang pertama. Sekarang apa saja kriteria dari satu proses? Nah, proses itu akan dijalankan, kriterianya apa saja? Itu ada 4 kriteria bahwa proses itu akan dijalankan. Yaitu bergantung kepada kondisi awal sistem atau inisialisasi sistem, kemudian eksekusi sistem, ya, kriteria proses bergantung kepada proses yang hendak dijalankan. Jadi mau jalan mana dulu? Jadi ini tergantung kondisi awal. Bisa jadi sudah jalan, mau mana yang dijalankan. Ya, bagian itu diproses. Kemudian ada permintaan user untuk membuat proses baru. Kemudian ada inisialisasi dari batch job. Ya. Batch job ini adalah model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut namanya batch. Jadi Anda mau ngerangkum beberapa pekerjaan digabungkan jadi satu, itu disebutnya batch. Ya, digabungkan jadi satu itu disebutnya batch. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Dari inisialisasi sistem, eksekusi sistem, permintaan user untuk dan inisialisasi dari batch job. Nah, inisialisasi sistem ya. Ketika sistem operasi diboot, biasanya banyak proses dibuat. Ya, maksudnya di sini adalah sistem operasi di jalan. Jadi kalau Anda pertama kali hidupkan komputer, kan Anda perhatikan tuh banyak aplikasi yang berjalan ya. Ya, paling mudahnya kalau Anda lihat di kanan bawah itu ya, banyak sekali yang itu menunjukkan berarti ada beberapa aplikasi yang jalan. Banyak proses dibuat. Berapa di antaranya ada proses latar depan, yaitu proses yang berinteraksi dengan manusia. Jadi ada aplikasi yang langsung kita bisa gunakan, ya. Dan ada juga yang berjalan di belakang, ya, memiliki beberapa fungsi tertentu. Jadi ada proses, misalnya yang memang langsung kita menginginkan, misalnya kita mengeset nih. Jadi kalau kita kan bisa mengeset, misalnya komputer begitu jalankan harus jalankan langsung MS Word gitu kan, atau jalankan aplikasi Excel atau jalankan aplikasi scan gitu ya. Nah itu berarti proses yang jalan di depan. Ya, nah itu kita bisa atur. Nah itu disebut inisialisasi sistem. Ya, jadi di sini adalah proses dijalankan, melihat dulu yang paling awal itu milik user itu apa. Maka sistem operasi nanti akan menjalankan itu. Ya, makanya jadi artinya kriteria jadi maksud kriteria di sini adalah mana yang dulu dijalankan. Dia pertama lihat inisialisasinya dulu. Apa yang diset oleh user dari kondisi awal. Kemudian pada saat itu juga berjalan proses yang di belakangnya. Di belakangnya yang artinya tidak langsung interaksi dengan kita. Seperti apa misalnya ngecek memori, ngecek flash disk gitu ya. Kemudian ngecek kalau ada interrupt itu apa ya, keyboard gitu ya. Apakah dilayani? Biasanya sih kalau boot dari keyboard jarang dilayani ya. Tidak dilayani, tapi bisa aja dilayani. Jadi artinya kalau ada dari keyboard prosesnya dihentikan dulu. Itu berarti proses yang berjalan di belakang. Ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai inisialisasi sistem. Tapi bisa juga kita tidak mengabaikan proses yang seperti dibaca dari keyboard. Proses baca belakang misalnya apa ya tadi ngecek, pasti defaultnya kayak ngecek memori ya, ngecek memori, terus kemudian ngecek keyboardnya, ngecek USB-nya tersambung kemana aja. Itu proses yang pasti default jalan. Itu di belakang kita tidak melihat. Jadi inisialisasi sistem ini ada dua, interaksi dengan kita dan yang berjalan di belakang. Kemudian ada juga dari kriteria pertama tentang inisialisasi, yang kedua kriteria proses bergantung proses yang ada dijalankan. Misalnya satu proses latar belakang dapat dirancang untuk menerima email masuk, sistem sleep ya, hampir sepanjang hari tiba-tiba aktif ketika email tiba. Ya, jadi kita di sini adalah tadi sudah kondisi awal jalan. Nah, di sini kita mengatur ya bahwa sistemnya nanti akan sleep ya, kayak tertidur ya. Tertidur, tidak ada aktivitas, tapi kalau begitu email masuk dia aktif. Nah, itu jadi bergantung proses yang sudah dijalankan yang mana. Jadi ini tidak masuk inisialisasi, tapi kita mau ngeset gitu ya. Mana yang misalnya komputer ini kalau nggak ada email masuk ya udah diam aja gitu ya. Kemudian misalnya untuk menerima untuk halaman web yang dihosting di mesin ya. Dan bangun akan ketika orang datang untuk melayani permintaan tersebut ya. Nah, jadi maksudnya masih berkait sama yang email ini ya. Nah, jadi seperti email, web halaman, ada berita. Nah, ini diistilahkan dalam
hal ini, bagian ini kita sebut namanya daemon. Ya, jadi kalau kita mengeset satu aplikasi yang nanti yang berjalan, ya berjalan padahal saat kita pakai tiba-tiba ada email masuk, wing gitu. Nah, itu sebut namanya daemon. Ya, sebutnya daemon. Mungkin ini istilah ini populer kalau Anda mengirim email tapi nggak ada alamat, ya daemon apa namanya? Daemon juga ya. Nanti lupa saya namanya ya, daemon disebut daemon. Jadi daemon. Jadi kalau kita ngirim email terus emailnya nggak ada alamatnya kan dia akan langsung di notifikasi. Nah itu artinya dia berjalan begitu ada proses yang berjalan dan ada kesalahan. Kemudian ada juga karena permintaan user untuk membuat proses baru. Ya. Jadi selain prosesnya yang dibuat satu, proses baru dapat dibuat sesudahnya juga. Ya, seringkali proses yang berjalan akan mengeluarkan panggilan sistem untuk membuat satu atau lebih banyak proses baru untuk membantunya melakukan tugasnya. Maka menjalankan proses baru yang independen menyatukan beberapa proses membuat proses dapat dilakukan dengan mudah. Misalnya ini ya. Jadi ada permintaan proses dibuat proses baru. Ya, misalnya jika sebelumnya besar data sedang diambil melalui jaringan pemrosesan selanjutnya, mungkin lebih mudah membuat satu proses untuk mengambil data dan meletakkannya di buffer bersama, sementara proses kedua menghapus item data dan memprosesnya. Ya, jadi di sini ada kita bisa membuat satu proses, ya, untuk mengambil data. Pada saat bersamaan ada proses menghapus data juga. Ya. Nah, tapi kalau dia multiprosesor, tentunya dia bisa bersamaan. Tapi kalau dia single prosesor, ya nanti jalannya seperti ini, ya. Jadi kembali tadi ya. Nah ini ya, kalau single prosesor ya bisa jadi ini misalnya proses ambil data, ini proses hapus, ambil datanya jalan sebagian, terus kemudian delete-nya jalan, ya. Nah, kemudian apalagi di sini misalnya jalan lagi yang ambil data, hapusnya kemudian jalan lagi, ya. Nah itu seperti itu. Ya, nah ini yang adalah ada satu proses membuat proses baru ya. Jadi ini ya. Nah, seperti ini misalnya proses ngambil data, tapi pada saat itu juga minta ada proses untuk delete data. Nah, itu proses barunya adalah mendelete data. Kemudian ada juga inisiasi dari batch job ya. Batch job di sini adalah kita lihat contohnya ya di sini. Di sistem Windows atau Linux yang GUI, pengguna mungkin membuka beberapa jendela sekaligus. Masing-masing berjalan beberapa proses. Menggunakan mouse, pengguna dapat memilih jendela dan berinteraksi dengan proses, misalnya memberi input saat dibutuhkan. Ya. Nah, jadi ada beberapa proses, misalnya di sini pengguna mengirimkan pekerjaan batch system. Ketika sebuah operasi memutuskan bahwa ia memiliki sumber daya menjalankan pekerjaan, ia menciptakan yang baru memproses dan menjalankan pekerjaan berikutnya dari antrian input. Jadi inilah ya, sederhananya seperti ini. Jadi misal kita ada beberapa proses, kita ingin menyatukan bahwa misalnya kalau milih jendela langsung juga menjalankan input gitu. Jadi kita kalau tidak pakai batch job mungkin kita jalankan pilih jendelanya, lalu klik lagi untuk menginputnya. Tapi kita mau jadikan satu nih, pilih jendela, kemudian langsung inputnya jalan. Nah itu kita masuk namanya batch job. Jadi beberapa proses disatukan menjadi satu proses. Ya, cukup dengan kita mengklik satu proses, ya batch-nya, maka dia akan beberapa proses untuk jalan. Nah ini kita sebut sebagai batch job. Ya, nah ini juga bagian dari proses yang dijalankan dan ini kriteria yang keempat ya. Jadi 4 kriteria ini yang nanti akan bahwa proses itu akan dijalankan, yaitu pertama tergantung kondisi awal, kemudian tergantung setelah kondisi awal apa yang aplikasi yang perlu dijalankan ya. Kemudian ada user meminta satu proses ya. Kemudian menjalankan juga ada namanya batch job. Ya. Nah ini kriteria dari proses.
Nah, kemudian, tadi setelah kriteria dari proses, kemudian dalam satu proses kita juga kadang-kadang ada namanya proses itu dihentikan. Nah, apa saja sih kenapa proses itu dihentikan? Itu ada 4 kondisi yang terjadi. Bisa saja karena normal exit, voluntary artinya sukarela, error exit, voluntary artinya sukarela, fatal error, involuntary artinya dipaksa, berhenti. Killed by another process atau involuntary. Ya. Jadi ya sebenarnya sederhananya simpel saja di sini. Normal exit adalah satu proses itu dihentikan karena pekerjaan itu sudah selesai. Nah, itu namanya normal exit. Jadi sudah selesai ya kita close, aplikasi udah kita pakai kita close, berarti dia keluar. Nah, tapi ini sebetulnya voluntary artinya memang dia mau nggak apa-apa ditutup gitu ya. Kemudian error exit ya. Nah, penghentian karena proses menemukan kesalahan fatal ya. Misalnya jika pengguna mengetikkan perintah cc off ya, misalnya copy ini ya, copy file C atau mengulasi program dan ternyata file ini tidak ada. Nah, maka dia akan langsung keluar. Jadi dipaksa misalnya diminta untuk jalankan satu file tapi filenya nggak ada. Maka dia error exit yang dimaksud voluntary. Artinya tidak dipaksa, memang dia langsung memberikan sinyal bahwa ini nggak bisa jalan. Filenya not found. Ya, itu error exit. Nah, bisa juga fatal error. Nah, kalau fatal error ini yang dipaksa. Ya, biasanya kalau komputer Anda jadi kayak jadi loading terus ya. Nah, itu berarti terjadi fatal error. Makanya sebenarnya involuntary ya. Ya, jadi biasanya karena ada bug program ya. Atau mengikuti instruksi ilegal. Kemudian memori nggak ketemu. Kemudian misalnya membagi dengan 0. Ya, itu fatal error gitu. Jadi dibagi dengan 0 ya berarti error langsung. Kemudian ada kill by another process. Ya. Kill by berarti dimatikan oleh proses yang lain. Ya. Nah ini kalau di Unix ini disebut namanya kill, di Win32 adalah terminate proses. Ya. Ya, jadi ada proses lain yang mematikan seperti contohnya Anda mau matikan secara paksa, misalnya aplikasi sedang berjalan, masih jalan, tapi Anda ingin matikan, Anda masuk ke bagian namanya task run. Ya, di Windows. Run task ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada task manager ya. Nah, task manager ya. Nah, task manager ini Anda mau matikan nih, aplikasi sedang berjalan nih. Nah, ini namanya kill by another process. Nah, involuntary sebenarnya nggak mau dimatikan karena dia lagi jalan dan tidak ada masalah. Ya, jadi bedanya kalau dengan yang ini, dia jalan tapi ada masalah, jadi kayak loading terus, sehingga ada paksa matikan. Kalau ini lagi normal nih semua, tapi ada tiba-tiba matikan gitu ya, maka adalah kill by another process. Nah, kemudian ada sebutnya dalam proses namanya proses hierarki. Ya, nah satu proses itu di dalam satu sistem operasi ada yang sering disebut namanya yang diproses itu adalah induknya dulu baru anaknya. Ya, ada hubungan namanya induk dan anak. Tapi hubungannya tidak seperti makhluk hidup yang membutuhkan proses khusus di induk agar dapat menghasilkan proses anak ya. Paham ya? Jadi di sini tidak seperti itu ya. Jadi ini hubungannya adalah ketergantungan antara induk dan anak aja gitu ya. Nah, kalau di Unix atau sekarang di Linux itu ada yang namanya bentuk seperti hierarki. Di Unix semua proses dan semua anaknya keturunan selanjutnya membentuk grup proses. Jadi kalau Anda jalankan satu sistem operasi misalnya pakai Linux, yang dijalankan itu dibentuk menjadi grup. Ya, itu menjadi grup. Nah, sehingga karena dia dibentuk jadi grup, maka proses itu harus berjalan di area grup tersebut. Ya, nah itu sebenarnya prosesnya hierarki. Jadi ada urutannya induknya dulu, baru anaknya, terus anaknya lagi gitu ya. Seperti itu. Ya. Tapi di luar area grup dan itu dibentuk jadi grup. Nah, di luar grup itu, maka dia tidak bisa dijalankan. Ya, itu kalau hierarki. Nah, ini berbeda dengan di Windows. Kalau di Windows itu tidak ada namanya konsep hierarki. Ya, makanya kalau Anda misalnya ada di sini coba gunakan di Windows kok hierarkinya nggak terlihat. Memang tidak ada hierarki.
Jadi tidak ada induk, tidak ada anak. Semua proses dikatakan adalah sama. Nah, ini problemnya, makanya bisa jadi security-nya menjadi lemah. Ya, karena dia bisa ada proses lain tuh masuk ke proses yang berjalan. Yaitu di Windows. Ya, tapi dari awal desain Windows itu memang seperti itu ya. Tidak dibentuk ini. Makanya kadang-kadang mungkin melihat dari sini, satu sisi Linux atau Unix menjadi lebih aman karena dia dibentuk grup. Ya. Tapi kalau di Windows karena nggak dibentuk grup dia jadi terbuka. Sehingga kalau hierarki tidak ada di dalam Windows. Ya. Tapi kalau di Unix, nah, ini seolah-olah ada waris-warisnya. Ya, harusnya ada induk, ada anak, ada induk, ada anak. Ya. Dan itu bentuk menjadi satu. Nah, ini sebutnya namanya proses hierarki. Jadi dalam operasi sistem ada yang modelnya hierarki, ada yang tidak hierarki. Kemudian ada namanya proses state. Ya. Proses state ya. Apa namanya? Jadi dia sedang berada di mana dari proses tersebut. Ya, contoh ini ada satu proses, chat ini menghasilkan langsung 3 data, ya 3 file. Kemudian Grab menjalankan semua yang ada kata tree-nya. Semua baris yang ada kata tree-nya. Nah, di sini supaya lebih terlihat gitu ya. Jadi dalam menjalankan suatu proses ya, suatu proses operasi sistem. Nah, itu bisa kondisinya adalah running, block atau ready. Kalau running berarti aplikasi dia bisa jalan. Inputnya ada, prosesnya inputnya ada, maka proses bisa dijalankan. Ya, jadi satu proses itu bisa dijalankan ada input. Bisa jadi pas aplikasi mau dijalankan tapi inputnya belum ada, maka dia akan diblok. Ya, diblok. Jadi maka masuk state block. Tapi kalau dia inputnya sudah ada, dia masuk ke state run. Hanya untuk masuk ke state run, dia tidak bisa dari block. Dia masuk dulu ke sini ready. Oh, inputnya udah siap. Kalau inputnya udah siap, maka dia jalankan running. Dari running nanti bisa jalan mungkin nunggu lagi minta input berikutnya. Masuk ready. Tapi bisa jadi input berikutnya nggak ketemu, block langsung. Ya, ini namanya proses state. Jadi proses di dalam satu operasi bisa posisi running, posisi block atau posisi ready. Ya, nah, jadi saya ulang, posisi running ini adalah memang secara prosesnya dia bisa jalankan karena inputnya ada, ya. Kemudian bila inputnya ternyata tidak ada, maka dia nggak bisa jalan, masuk ke block. Nah, tapi kalau dia ada inputnya, maka masuk ready, balik lagi ke sini, makanya panahnya seperti ini, balik ke sini. Ya. Tapi kalau masuk ke block, nah dia masuk ke block, artinya proses itu di block dulu. Setelah di block dulu, inputnya udah ada, dia masuk ready dulu, dari ready masuk ke running. Nah, ini namanya proses state. Jadi, kami sistem operasi bisa prosesnya running, block, ataupun ready. Transisinya bisa di 3. Implementasi dari satu proses, nah ini sebenarnya nanti akan terbagi, ya, tadi yang sudah kita bahas, terbagi atas 3 kolom, ada proses manajemen, ada memory manajemen, dan ada file manajemen. Proses manajemen ini adalah yang tadi dia memanajemen proses untuk registernya, program counternya, ya, program status wordnya, stack pointernya, proses state, ya, priority dan sebagainya gitu ya. Ini belum, mungkin ini ada apa ini prosesnya ya. Ini Pak, nanti akan kita bahas lebih detail di selanjutnya. Ya, hanya dalam satu proses ya, satu proses dia di bagian manajemen memproses memanage yang semua bagian semua atribut-atribut ini. Priority, scheduling parameter, proses ID, parent proses, proses group. Ya, tadi ada yang jadi kalau proses group tadi yang seperti ada di Linux ya atau Unix, tapi kalau di Windows nggak ada. Parent proses ini juga ada di Linux, tapi di Windows nggak ada. Ya, signal, ya, time when process started, CPU time used, CPU time, next alarm dan seterusnya. Kemudian ada memory management. Ya, ini ada namanya pointer. Kalau di memory management itu ada selalu namanya pointer. Pointer itu penunjuk dari lokasi memori. Ya, menunjuk teks, menunjuk data atau menunjuk stack. Ya, jadi menginfokan teks, data ataupun stack. Kemudian untuk file management ada namanya root, working directory, file description, user ID dan group ID. Ya, kalau di Linux ini ada sampai rootnya. Ya, nah, kalau di Windows rootnya ini nggak ada, tapi working directory. Ya, file description,
terus kemudian user ID, ya, user ID ada, tapi kalau grup ID ini nggak ada kalau di. Nah, ini implementasi dari dari proses tadi. Jadi agak terbagi 3, yaitu bagian manajemen prosesnya, manajemennya, dan file manajemennya. Oke, itu mengenai proses. Kemudian ada yang namanya mengenai treat. Nah, kalau tadi kita bicara proses, berarti proses secara keseluruhan. Nah, treat ini adalah membentuk satu proses dari satu proses. Tidak bingung ya. Semacam proses dalam satu. Jadi dalam proses ada proses lagi. Dalam sistem operasi tradisional, setiap proses memiliki ruang alamat dan satu treat control. Ya, jadi setiap proses akan menggunakan ruang alamat dan satu treat control. Ya. Namun demikian, dalam banyak situasi diinginkan untuk memiliki beberapa treat control di ruang alamat yang sama berjalan secara paralel. Seolah-olah mereka proses terpisah, ya, tapi di ruang alamat. Seolah mereka proses yang terpisah, gitu ya. Ya, karena dia punya beberapa treat. Jadi bisa saja kita membuat satu proses, dalamnya ada proses lagi. Nah, proses di dalam proses itu yang disebut namanya treat. Ya. Kenapa nanti digunakan treat ya? Jadi kalau ini di depan proses, ini belum bicara ada proses lagi. Proses ya proses satu proses saja gitu ya. Hanya nanti ada berapa 4 job ya berarti 4 proses. Tapi kalau dengan treat ini misalnya ada 4 job, bisa aja dalam satu job itu ada berapa proses. Alasan menggunakan treat ya, dengan menguraikan aplikasi semacam ini menjadi beberapa treat sekuensial yang berjalan secara paralel. Model pemrograman menjadi lebih sederhana. Jadi lebih simpel nanti prosesnya ya, mengendalikannya menjadi lebih mudah dibanding dia satu proses. Ya, jadi semacam inilah semacam kalau Anda punya pekerjaan, sederhananya gini, kalau Anda punya pekerjaan, lalu Anda bagi pekerjaan itu ke beberapa orang. Nah, bagi beberapa orang itu namanya treat. Anda kerjakan yang mana, orang lain kerjakan yang mana gitu ya. Itu jadi treat. Berikutnya ya, dengan adanya treat maka proses itu berjalan lebih ringan ya. Bisa lebih ringan, bisa lebih cepat, dan bisa lebih mudah untuk misalnya dibatalkan atau dihancurkan. Maksudnya dihancurkan ini prosesnya diberhentikan ya, dan bisa jadi tidak mengganggu proses yang lain. Beda dengan proses, begitu proses dihentikan ya terhentilah seluruh proses tersebut ya. Dan bisa berjalan lebih cepat. Dengan adanya treat akan menaikkan kinerja. Ya. Jadi kalau dia kalau semuanya proses terkait di CPU, ya, maka di sini tidak akan menaikkan kinerja. Ya. Dan kemudian dalam proses treat ini mungkin kan namanya proses itu aktivitas menjadi tumpang tindih sehingga mempercepat aplikasi. Ini sebenarnya kalau treat ini seperti ini. Kalau di komputer Anda beli motherboard, terus Anda beli VGA card sendiri, terus Anda beli untuk kontrol I/O Anda di situ kontrol I/O sendiri, maka itu bagian-bagian itu kita bisa katakan seperti treat. Ya, artinya pada saat bersamaan CPU proses pada saat itu juga bagian dari kerja CPU yang untuk layar diserahkan ke VGA. Nah, itu treat itu. Terus kemudian serahkan juga ke I/O. Nah, itu treat. Tapi kalau semua diolah oleh CPU, misalnya ke VGA diolah juga, VGA juga diolah CPU, kemudian untuk I/O juga oleh CPU, ya nanti nggak ada peningkatan kinerja, ya. Ya, artinya prosesnya terbanyak tapi tidak ada peningkatan kinerja. Tapi dengan nanti ada beberapa perangkat bagian, maka bisa ada peningkatan kinerja. Jadi bisa tumpang tindih di sini, maksudnya bisa aja dia bersamaan CPU proses apa, VGA proses apa, I/O-nya juga proses yang lain. Maka treat-nya akan sangat berguna pada sini dengan banyak CPU, di mana paralelismenya tadi. Nah, seperti ini ya, contoh treats ya di MS Word. Ya, di sini pertimbangan pengolah data. Pengolah data biasanya menampilkan dokumen yang sedang dibuat pada layar di format persis seperti yang akan muncul pada halaman dicetak. Jadi mungkin Anda selama ini tidak menyadari mungkin ya, pada saat Anda misalnya memformat tampilan di layar, ya, dan Anda ingin memformat tampilan dari layar itu adalah juga sama dengan dicetak. Ya, nah itu berarti sebenarnya ada dua treat yang dilakukan. Ada dua proses ya, ada dua proses yang dilakukan. Ya, proses yang untuk bagaimana Anda mengatur
tampilan di layar supaya nanti sama dengan yang dicetak. Ya, jadi yang bagian pada saat kita ngeprint itu sebenarnya juga ada proses untuk supaya nanti sama dengan yang ada di layar. Ya, selalu sinkron. Jadi seperti ini digambarkannya ini ya. Jadi satu proses word processor dengan 3 thread, yaitu dia membaca dari keyboard, kemudian ada mengetik, ya. Jadi baca dari keyboard, pada saat itu juga menampilkan, pada saat itu juga menyimpan. Nah, itu sebenarnya sebagai ada banyak thread. Ya, jadi thread ini sebenarnya juga ya memang digunakan di komputer kita saat ini gitu ya. Ya, jadi mengatur bahwa supaya semua ini bisa sama. Contoh thread di web server. Nah, di web server ya, pada saat koneksi di sini ada web proses ya. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini di web server ini ada bagian nanti ada bagian kernel, ada bagian user space, ada bagian kernel space. Kernel space ini berarti bagian sistem operasinya. Terus ini ada bagian usernya. Di sini ada proses untuk menyimpan change ya, menyimpan dari web page-nya. Kemudian ada untuk membacanya. Kemudian ada proses untuk web servernya itu sendiri. Ya, ya jadi apa namanya? Ada 3 proses. Ya. Ada 3 proses dalam web server ini. Maka sebutnya sebagai multi-thread. Ya. Jadi kalau ini digambarkan sederhana scriptnya ya, selama dia benar ada request ya jalankan. Jadi kalau dia satu prosesor tentunya nanti ada wait tunggu ya, mencari page, kemudian ada change ya, kemudian ada baca page ya. Jadi sini mencari ya, kemudian ada proses untuk apa namanya di sini mencari, kemudian ada membaca ya, kemudian ada proses untuk menunggu gitu ya di sini, menunggu, kemudian mencari ya, kemudian ya ada proses untuk membaca. Ya, nah ini sebut namanya ada 3 thread di sini. Ya, ada masing-masing proses ada 3 thread. Tapi kalau satu prosesor ini semua menjalankan secara secara sekuensial ya, berurutan. Nah, bisa jadi pada saat kita di sini misalnya mencari, misalnya ditemukan nih. Nah, tapi si halaman yang ditemukan itu sebenarnya belum terbaca seluruhnya. Nah, bisa aja terus ditampilkan dulu. Setelah ditampilkan dulu, lalu dia baca lagi. Ya, baca lagi, ditemukan lagi, kemudian ditampilkan lagi, dibaca lagi. Nah, makanya selama dia benar, jadi artinya selama page itu belum membaca semua, dia proses dilakukan. Nah, pada saat si komputer membaca data di web itu, kalau Anda perhatikan, makanya dia seperti sambung satu-satu, karena dibacanya sebagian tampilkan. Ya, nah, itu ada satu proses thread di web server. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, bagaimana untuk model thread ini? Nah, thread ini kalau di dalam sistem operasi ada yang modelnya seperti ini ya. Ini kernelnya berarti sebagian sistem operasinya, ini bagian user space-nya. Ada 3 proses, kemudian masing-masing ini punya thread sendiri-sendiri. Punya proses sendiri-sendiri. Jadi dalam proses ada thread-nya sendiri masing-masing. Jadi thread ini tidak saling bergantung. Bisa juga di sini prosesnya menjadi tiga prosesnya jadi satu proses. Maka 3 thread ini menjadi satu. Ya. Ini ada apa? Jadi ada 2 model. Di sini thread-nya masing-masing ke proses atau thread-nya itu disatukan di satu proses ini. Kalau yang seperti ini, apa bedanya? Kalau yang seperti ini berarti prosesnya akan direlokasi alamat yang berbeda-beda. Ya, jadi seolah-olah ini tidak kerja sama-sama, ini masing-masing aja dikasih ruang masing-masing. Tapi kalau ini seperti kerja bersama-sama. Ya. Jadi misalnya kalau analoginya Anda mengerjakan tugas nih, ada 10 soal, ada bagi-bagi nih, 3 soal siapa, 3 soal siapa, 3 soal siapa, terus nanti disatukan. Nah itu berarti 3 thread, 3 proses. Nah,
tapi kalau di sini mau bahas sama-sama nih, ya bahas sama-sama nomor 1, nomor 2. Pada saat itu juga mungkin pada saat bersama-sama nanti coba kerjain itu dulu, kita bahas yang ini dulu. Nah, itu berarti dia menjadi digabungkan. Karena dia kerjanya di langsung kelompokkan. Tapi kalau ini dikerjakan masing-masing. Nah, ini model trade itu bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, ini sama ya, sumber daya yang dibutuhkan trades ya. Jadi preprocess seperti address, global variable, open file, chat process, pending alarm, signal, accounting information. Nah, trade-nya itu adalah untuk mengatur program counter, register, stack, sama state. Jadi maksudnya begini, ini program counter, register, sama stack ini nanti ini kan trade. Artinya gini, dalam setiap proses ini, bisa proses di sini, proses pengalamatan, proses untuk mendefinisikan variabel global. Nah, proses ini semua itu membutuhkan ini, membutuhkan program counter, membutuhkan register, membutuhkan stack, membutuhkan state. Ya. Nah, ini nanti mau dibagi kemana? Ini dibagi ke sini dulu, kerjaan ke sini dulu, kerjaan ke sini dulu. Nah, itu bisa jadi ini proses dijalankan bersamaan. Ya berarti ini nanti diatur yang kerjakan mana dulu nih bersamaan. Atau masing-masing ini, masing-masing dikasih aja satu ini. Artinya kalau trade-nya di sini trade-nya dibagi seperti ini, berarti masing-masing dikasih ini. Address space dikasih 3 ini, 4 dikasih 3, 4 ini juga dikasih ini. Nah, tapi kalau yang ini, ya di segi digabung, berarti semua proses ini dikerjakan oleh satu trade ini. Nah, nanti trade ini nanti akan mengatur mana dulu yang dikerjakan. Address space dulu, global variable dulu, open file, chat process, atau kan yang lainnya. Ya, ini dimaksud pembagian di sini ya. Jadi proses yang ini yang ada di dalam satu operasi, treat untuk proses untuk masing-masing ini dibutuhkan ini atribut-atributnya ini. Ya, ada program counter, register, stack, sama state. Nah, agak lebih lanjut nih ya. Nah, sedikit lagi di sini. Nah, dalam proses ini, treat ini tadi kalau masing-masing ya. Nah, ini ada kernel ya. Ini kernel, ada kernel bagian sistem operasinya. Nah, kemudian ada bagian user space. Di kernelnya di sini ada proses table, artinya di sini nanti menjadwalkan apa saja. Proses table ini berarti dia nanti lihat table-table apa, data-data apa saja yang diproses. Jadi kalau sudah ada proses, nanti akan daftarkan ke proses table. Ya, prosesnya 1, 2, 3 akan masuk ke sini dulu. Nah, setelah masuk ke sini dulu, nanti di sistem operasi kalau misalnya masing-masing proses ini dikasih treat gitu ya. Kasih treat. Nah, di sini berarti di sini ada treatable. Nah, treatable jadinya mirip dengan ini gitu ya. Tapi untuk proses yang ini. Ya, proses yang ini. Nah, ini seperti ini. Berarti kalau yang di sini pada saat ini misalnya jalan 1. Oh, yang ini adalah yang ini. Terus tabel yang kedua adalah yang ini. Nah, masing-masing ini nanti dikasih ini. Dikasih treatable. Nah, treatable itu maksudnya dikasih program counter, register, stack, sama state. Nah, masing-masing ini. Dan ini tidak tahu-menahu nih. Artinya diberikan saja masing-masing. Nah, nanti proses ini nanti akan mengatur penggunaan dari treat di sini. Jadi masing-masing dikasih treat. Nah, jadi si bagian kernelnya ini hanya mengetahui pokoknya jalan yang proses 1 dan jalan proses 2. Nah, bisa juga seperti ini. Ya, jadi treatnya di manage oleh kernel. Kalau ini kan treatnya itu ada masuk package ya, package yang jadi gambar ini yang besar ini gambar ini saya jelaskan. Gambar ini adalah proses yang ini dan satu ini dikasih paket namanya treat. Yang kedua dikasih kotak ini, terus kemudian dikasih treat. Kemudian yang di sini bisa juga begini. Proses yang satu jalan betul-betul di manage oleh sistem operasi ini. Ya, proses table 1, table 2, di sini treat table. Nah, penggunaan ini yang mengatur treatnya ini adalah langsung di kernelnya. Langsung di kernelnya. Nah, ini ada dua
dua model implementasi thread di dalam satu proses ya, sistem operasi. Ya, nah itu kurang lebih bahasan tentang proses sama thread. Mungkin agak banyak hal yang mulai agak ke dalam ya, tapi di sini lebih dalam ya. Jadi di sini ada fokusnya kan yang baru saya tadi bahas adalah kita bahas tentang apa? Proses itu sendiri. Kemudian di dalam proses itu sendiri apa saja yang diimplementasikan dalam satu sistem operasi. Ya. Sistem operasi. Kemudian setelah proses itu tadi kita bahas, kemudian bahwa dalam proses itu ada proses lagi. Nah, proses lagi itu kita sebut namanya thread. Nah, bagaimana mengatur thread? Ya, ini modelnya bisa seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Ya, apakah diatur langsung oleh sistem operasi ataukah di bagian di user itu sendiri. Ya, maksud user itu sendiri ya begini. Ini di aplikasi sendiri yang ngatur. Ya, kalau di sini adalah yang diatur oleh operasi sistem operasi. Jadi kalau di sini sistem operasi cuma memberikan ini proses ini udah jalankan oleh aplikasi ini. Oh, berikan kasih space memori jalankan oleh operasi ini. Jadi si aplikasi ini yang menjalankan sendiri. Tapi kalau ini aplikasinya hanya tahu mengeksekusi, tapi pengaturan masalah proses tabelnya sama threadnya diatur oleh OS. Jadi OS-nya masih terlibat.